Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Radika Tirja Pemuda akan memberikan penjelasan pada mata kuliah profesi pendidikan mengenai materi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dari materi tersebut dapat dijelaskan bahwa menjadi guru adalah standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang diakui secara nasional yang harus dipenuhi bila kita ingin menjadi guru yang baik dan profesional. Ada dua jalur pemenuhan standar kualifikasi akademik, yaitu kualifikasi akademik melalui pendidikan formal yang harus dipenuhi untuk menjadi guru. Terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari tingkatan pendidikan anak yang akan diajarkan. Apakah anak usia dini, anak sekolah dasar, anak sekolah menengah pertama, atau anak sekolah menengah atas. Jika kita ingin menjadi guru pada tingkatan pendidikan anak usia dini atau kanak-kanak, maka kualifikasi akademik yang harus dimiliki adalah pendidikan minimum diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Hal ini juga berlaku untuk guru pada tingkat pendidikan sekolah dasar yang harus dimiliki kualifikasi akademik minimum D4 atau S1 dalam bidang pendidikan tingkat SD. Sedangkan jika kita ingin menjadi guru SMP, SMA, SLB, dan SMK atau sederajat, maka standar kualifikasi akademik yang harus dimiliki adalah pendidikan D4 atau S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kemudian kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan, di mana dalam bidang khusus kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Nah, setelah standar kualifikasi akademik terpenuhi dan dimiliki oleh guru, selanjutnya ada standar kompetensi guru yang harus dikuasai oleh seorang guru, baik itu guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB. Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. 4 kompetensi yang dimaksud yaitu: yang pertama, kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi adalah suatu kemampuan guru dalam menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, intelektual, teori belajar, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, lalu dapat mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengantusiaskan berbagai potensi yang dimiliki, mampu berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik, mampu menyelenggarakan penilaian hasil belajar yang objektif sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan belajar siswa. Lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian. Di kompetensi kepribadian ini suatu kemampuan atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru, seperti harus bisa bertindak sesuai dengan moral agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan bisa menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, harus memiliki etos kerja yang tinggi, rasa percaya diri yang tinggi, rasa tanggung jawab dan bangga menjadi seorang guru, serta harus menjunjung tinggi kode etik guru. Yang ketiga itu ada kompetensi sosial. Di kompetensi sosial itu adalah di mana kemampuan yang berhubungan dengan sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif, dapat berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan seksama, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Dan kita juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar.
Yang keempat atau yang terakhir itu adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, dapat mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Nah, setelah guru menguasai keempat itu dan memiliki standar kualifikasi akademi dan kompetensi guru tersebut, maka ia bisa dikatakan layak menjadi seorang guru yang profesional dalam pekerjaannya sebagai pendidik. Demikianlah penjelasan saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan, kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.